Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini kembali lagi kita akan menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Puji dan syukur kita selalu persembahkan kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, sehingga pada saat ini kita boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 362 ayatnya yang pertama. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika pada saat ini kami kembali boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini hati kami rindu untuk mengalami tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu memahami firman Tuhan tanpa pertolongan daripada Tuhan sendiri. Demikian juga hamba-Mu, sungguh hamba-Mu menyadari bahwa hamba-Mu tidak akan mampu untuk menguraikan firman-Mu dengan baik dan benar. Karena itu ya Tuhan, kuasailah kami semua agar kami bersama-sama boleh mengalami akan tuntunan Tuhan yang sejati ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu hidupmu berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Apa yang paling berharga di dalam hidup kita? Apa yang kita rasakan ketika apa yang paling berharga di dalam hidup kita itu hilang? Pasti kita merasa sangat sedih. Dan pasti kita berusaha untuk mencarinya. Dan betapa bahagianya kita, betapa sukacitanya kita ketika kita menemukan kembali barang yang berharga itu untuk menjadi milik kita lagi. Melalui pembacaan ini, kita mengetahui bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan sangat berharga di mata Tuhan. Hal ini diungkapkan melalui perumpamaan domba yang hilang. Seekor domba yang hilang tidak akan dibiarkan oleh gembalanya untuk tidak dicari dan dibawa pulang kembali ke tengah kawanannya. Apalagi domba adalah hewan yang sangat lemah. Ketika ia hilang, ia tidak akan dapat pulang kembali ke tengah-tengah kawanannya, apalagi ke kandangnya. Ia sangat ketakutan dan hanya mencari tempat untuk ia bisa bersembunyi. Sementara sang gembala yang sangat mengasihinya akan berjuang untuk mencarinya, akan berjuang untuk membawanya pulang. Sang gembala rela untuk menghadapi mara bahaya, mencari dan mendapatkan dombanya kembali. Itulah Tuhan kita. Baginya hidup ini sangat berharga. Karena itulah Tuhan rela turun ke dunia, dibuat menjadi pribadi yang berdosa, walaupun sesungguhnya ia tidak pernah melakukan perbuatan dosa karena ia mulia. Tetapi ia rela menanggung penderitaan bagi kita untuk keselamatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kini adalah, seberapa besar kita sebagai anak-anak Tuhan memahami akan nilai kehidupan kita di mata Tuhan itu? Bahwa nilai kita sungguh luar biasa dalamnya. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Seberapa dalam kita memahami bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita sungguh membuat hati Tuhan terluka. Seberapa dalam kita memahami akan nilai pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita pulang kembali kepadanya, berada di lingkungan persekutuan, kasih, dan anugerahnya. Seberapa dalam, seberapa jauh kita memahami bagaimana Tuhan senantiasa berusaha untuk mencari kita, mengarahkan kita kembali kepadanya, dan terus menuntun kita untuk menyadari kebenaran-kebenarannya, lalu berbalik menggandeng tangan Tuhan untuk berjalan bersama-sama lagi dengan dirinya. Itu hal yang pertama menjadi perenungan kita. Hal yang berikutnya, perumpamaan ini juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana sukacitanya Tuhan ketika menemukan kita. Di dalam ayatnya yang ke-5 sampai ke-7, kita bisa membacanya bahwa ketika sang gembala telah menemukan dombanya yang hilang itu,
Ia memanggil sahabat-sahabatnya, ia memanggil tetangga-tetangganya, dan menikmati sukacita bersama. Ini sesuatu yang sangat unik yang kita pelajari, yang kita lihat di dalam diri Tuhan kita. Karena sesungguhnya kitalah yang harusnya bersukacita, karena kita telah ditemukan dan dibawa pulang kembali kepada Tuhan untuk menikmati hidup yang benar di tengah-tengah persekutuan. Tetapi di dalam pembacaan kita justru gembala kitalah yang sangat merasakan sukacita itu. Ini membuat kita bersyukur memiliki gembala seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi dan terus mengasihi kita. Seharusnya nilai yang sungguh dalam arti daripada hidup kita ini di mata Tuhan ini seharusnya membuat kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menjalani hidup karunia-Nya seturut dengan kehendak-Nya. Seharusnya kita lebih berhati-hati lagi dengan setiap godaan-godaan yang ada di sekeliling kita, untuk tidak lengah dan mengikuti arus aliran kehidupan yang ada di dalam dunia ini, yang mencoba, yang berusaha membuat kita mengabaikan Tuhan di dalam hidup ini. Seharusnya kita lebih bersungguh-sungguh untuk memperhatikan arahan-arahan Tuhan, tuntunan Tuhan melalui waktu-waktu teduh kita, agar kita tidak terhilang dari kawanan domba dan terus mengikuti Yesus. Kita tidak akan bisa pulang kembali kepadanya. Kita tidak akan bisa menikmati persekutuan dengan orang-orang percaya yang berada di lingkungan Tuhan kalau Tuhan tidak mencari kita, kalau Tuhan tidak berjuang untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin firman-Nya. Mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 400 ayatnya yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu pada saat ini Tuhan. Di dalam kami menghayati akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kami boleh kembali disegarkan betapa berharganya hidup kami ini di hadapan Tuhan. Bukan karena kami layak untuk dikasihi dan dianggap berharga bagi Tuhan, tetapi semata-mata karena Tuhan mengasihi kami dan tidak dapat menyangkal akan kasih-Nya itu kepada setiap ciptaannya. Karena itulah ketika kami berjalan pada jalan yang tidak benar, kami merasakan bahwa Tuhan merindukan kami untuk kembali ke sisi Tuhan, kembali untuk menikmati persekutuan lagi. Melalui kebenaran firman Tuhan setiap hari, Tuhan
mengingatkan kami untuk mengevaluasi kehidupan ini. Tentu banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan ini menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan setia menuntun kami. Terima kasih Tuhan setia mendampingi kami setiap hari dengan adanya persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman, di tengah-tengah kehidupan yang sulit, di mana kami sulit untuk berjumpa satu dengan yang lain, membangun persekutuan seperti pada masa-masa yang lalu. Tetapi melalui sehati di dalam doa ini dan berbagai persekutuan-persekutuan ibadah lewat tayangan-tayangan rohani yang ada, di situ kami bisa merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan kami menjalani kehidupan ini sendiri, menghadapi berbagai godaan-godaan dengan kekuatan sendiri. Tetapi tuntunan kebenaran Tuhan membuat kami untuk selalu ingat tentang siapa diri kami ini adalah anak-anak Tuhan yang harus selalu setia, yang harus selalu berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan Tuhan. Kami terus bergumul dengan keadaan pandemi COVID-19 ini. Banyak yang mengalami sakit penyakit, berbagai sakit penyakit, dan dirawat di rumah sakit maupun juga dirawat di rumah. Bahkan sesama kami yang terpapar ya Tuhan, di berbagai rumah sakit. Kepadamu kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, jamahan-Mu, kesembuhan yang daripadamu. Mari Tuhan, Engkau datang, Engkau menjamah mereka, menguatkan mereka, memulihkan mereka, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan kembali. Berkati dokter dan perawat, berkati semua yang berjuang untuk pemulihan ini ya Tuhan. Berkati vaksin yang sedang diproses oleh pemerintah, sekiranya suatu saat nanti dapat digunakan dan bermanfaat bagi kami masyarakat Indonesia, bahkan dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga terus bergumul bagi yang mencari pekerjaan. Tuhan kuatkan mereka, tuntun mereka, bukakan pintu kemurahan-Mu, sehingga suatu saat nanti mereka pun mendapatkannya ya Tuhan. Ingatkan mereka untuk bergantung sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menguatkan saudara-saudara kami. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam semua aktivitas kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, bahkan sekolah anak-anak. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menuntun kami agar di dalam semua aktivitas ini, bahkan juga pelayanan-pelayanan kami, semuanya berada di dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami, inilah syukur kami. Sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa pada sehati di dalam doa edisi esok hari. Tuhan menolong kita semua. Shalom.